Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Yulia dengan nomor BP 1901024019 dan saya Ramanda Asyari dengan nomor BP 1901024020. Kami dari kelas 2 PLN Politeknik Negeri Padang. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang aplikasi syariah pernikahan dalam Islam. Pernikahan adalah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap perempuan dan laki-laki. Nah, tentunya kita telah melihat bagaimana cara melangsungkan pernikahan baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, mengingat pentingnya pernikahan di dalam kehidupan manusia, maka kita perlu mengetahui ilmu tentang pernikahan. Bagaimanakah pernikahan yang benar menurut ajaran Islam? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu pernikahan, apa saja dasar hukum dalam pernikahan, apa hukum dari pernikahan, apa saja rukun dan syarat dalam pernikahan. Nah, bagaimana tujuan dan hikmah dalam sebuah pernikahan dan bagaimana hak dan kewajiban suami dan istri di dalam pernikahan. Baiklah, saya akan masuk dengan pembahasan pertama, yaitu pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan terbagi dua. Yang pertama, menurut etimologi, pengertian pernikahan itu berdasarkan Al-Quran dan Hadis, pernikahan disebut dengan berasal dari kata an-nikah dan azziwaj yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki. Di sisi lain, nikah juga berasal dari istilah ad-dhammu yang memiliki arti merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. Selanjutnya, pengertian pernikahan menurut istilah. Pernikahan adalah akad nikah atau ijab kabul antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, sehingga menimbulkan kewajiban dan hak di antara keduanya melalui kata-kata secara lisan, sesuai dengan peraturan-peraturan yang diwajibkan secara Islam. Selanjutnya, dasar hukum dari pernikahan terdapat dalam Al-Quran. Sebagai contoh, dalam surat An-Nisa ayat 1, yang berarti, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah, yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengasihi kamu. Dasar hukum pernikahan yang kedua yaitu terdapat dalam surat An-Nur ayat 32. Yang berarti, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum pernikahan. Hukum pernikahan ada 5. Yang pertama, pernikahan yang dihukumi wajib. Hukum menikah akan berubah menjadi wajib apabila orang ingin melakukan pernikahan tersebut ingin menikah, mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental, maupun material. Dan ia khawatir apabila ia tidak segera menikah, dikhawatirkan akan terjadi perzinahan. Yang kedua, pernikahan yang dihukumi sunnah. Hukum menikah akan berubah menjadi sunnah apabila orang ingin melakukan pernikahan tersebut mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental, maupun material, dan mampu menahan perbuatan zina walaupun dia tidak segera menikah. Selanjutnya, hukum pernikahan yang dihukumi makruh. Maksudnya, hukum menikah akan berubah menjadi makruh apabila orang ingin melakukan pernikahan tersebut belum mampu dalam salah satu hal jasmani, rohani, mental, maupun material dalam menafkahi keluarganya kelak. Selanjutnya, hukum pernikahan yang keempat yaitu pernikahan yang dihukumi mubah.
Maksudnya, hukum menikah akan berubah menjadi mubah apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menghindarkan diri dari zina, tetapi hanya menikah untuk kesenangan semata. Yang kelima, hukum pernikahan yaitu pernikahan yang dihukumi haram. Maksudnya, hukum menikah akan berubah menjadi haram apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan jika menikah ia akan menelantarkan istrinya atau tidak dapat memenuhi kewajiban suami terhadap istri dan sebaliknya istri tidak dapat memenuhi kewajiban istri terhadap suaminya. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang rukun dan syarat menikah yang akan dijelaskan oleh Ramanda Asyari. Kepada Ramanda dipersilahkan. Rukun dan syarat pernikahan. Rukun pernikahan adalah sesuatu yang harus ada di dalam pelaksanaan pernikahan. Nah, ini mencakup adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali dari pihak mempelai perempuan, ada 2 orang saksi, ada mahar, ada ijab kabul yang sirat nikahnya diucapkan oleh wali pihak perempuan dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki. Syarat nikah. Yang pertama, syarat nikah bagi calon suami, dia harus beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, ada orangnya atau jelas identitasnya, setuju untuk menikah, tidak memiliki halangan untuk menikah, seperti bukan mahramnya, dia memiliki istri lebih dari 4, dan lain-lain. Syarat nikah bagi calon istri yaitu dia beragama Islam, tentunya berjenis kelamin perempuan, kemudian ada orangnya atau jelas identitasnya, setuju untuk menikah atau tidak dalam paksaan, kemudian tidak terhalang untuk menikah, seperti tidak dalam masa iddah, bukan istri orang lain, dan lain-lain. Ketiga adalah syarat wali nikah. Wali nikah merupakan orang yang akan menikahkan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, dengan syarat dia harus laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian atas mempelai wanita, adil, beragama Islam, berakal sehat, tidak sedang ihram haji atau umrah. Yang keempat, syarat nikah bagi saksi nikah. Yang pertama, minimal terdiri dari 2 orang laki-laki, kemudian hadir di dalam proses ijab kabul, mengerti maksud akad nikah, beragama Islam, adil, dewasa. Dan yang kelima, ijab kabul. Ijab kabul itu dengan syarat dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh kedua belah pihak, baik pelaku akad maupun penerima akad dan sang saksi. Ucapan akad nikah juga haruslah jelas dan dapat didengar oleh para saksi. Selanjutnya, tujuan dan hikmah pernikahan. Di antara tujuan dari sebuah pernikahan itu adalah untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi, kemudian untuk membentengi akhlak yang luhur dan untuk menundukkan pandangan, untuk menegakkan rumah tangga yang islami, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, dan untuk memperoleh keturunan yang soleh. Dan masih banyak lagi tujuan dari sebuah pernikahan. Apa sih hikmah dari pernikahan itu? Nah, dengan melangsungkan pernikahan, maka kita akan mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan. Kemudian, kita juga mampu menjaga suami istri agar tidak terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan. Kemudian yang ketiga, kita mampu menenangkan dan menenteramkan jiwa dan mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan. Dalam pernikahan itu akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Nah, kita bahas yang pertama, hak istri atas suami.
Hak istri atas suami itu juga merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh istri terhadap suami, baik itu terkait kebendaan seperti memberikan mahar, memberikan belanja atau nafkah, ataupun hak yang bukan kebendaan atau rohaniah, seperti mendapatkan pergaulan secara baik dan patut. Jangan sampai perbuatan dan perkataan suami menyakiti hati istrinya, mendapatkan perlindungan dari segala suatu dosa, mendapatkan rasa tenang, kasih sayang, rasa cinta dari suaminya, mendapatkan pengajaran ilmu syariat, dan akhlak berlaku adil ketika melakukan poligami. Yang kedua adalah hak suami atas istri. Hak suami atas istri juga merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh istri terhadap suami. Yang pertama, dia harus memberikan rasa kasih sayang dan rasa tenang di dalam rumah tangga. Kemudian harus taat dan patuh pada suami selama suami tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Kemudian menjaga dirinya dan harta suaminya bila suaminya tidak ada di rumah. Menjauhkan sesuatu dari segala perbuatan yang tidak disukai oleh suaminya. Menjauhkan dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar, dan tidak keluar rumah tanpa seizin suami. 3. Hak bersama antara suami dan istri, yaitu hak untuk saling mendapatkan warisan, hak mendapatkan perwalian nasab anak. Suami istri hendaknya menumbuhkan suasana mawadah dan warohmah, dan hendaknya saling mempercayai dan memahami sifat masing-masing pasangan, hendaknya menghiasi dengan pergaulan yang harmonis, hendaknya saling menasihati dalam kebaikan, dan kewajiban yang harus dilakukan bersama di dalam rumah tangga bagi suami istri adalah memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari pernikahan, dan memelihara kehidupan pernikahan agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Itulah sedikit pembahasan tentang aplikasi syariah pernikahan di dalam Islam. Saya Ramanda Asyari dan rekan saya Yulia. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.